Halo Sobat Genpes, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin salah satu topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan emiten perbankan. Dan untuk membahasnya, kita udah kehadiran tamu yang cukup spesial, yaitu Owen Sebastian Chandra selaku equity analyst yang mengcover sektor perbankan. Halo, apa kabar Owen? Baik Mas, apa kabar Mas Gino? Baik juga. Oke, terima kasih nih udah datang ke podcast kita. Sama-sama. Oke, mungkin kita langsung aja ya untuk pertanyaan pertama. Jadi kita tahu emiten perbankan itu udah mulai merilis kinerjanya untuk kuartal 4 ya, atau di Betul. sepanjang tahun 2025. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa sih, Owen? Nah, kalau kinerja full year 2025-nya ini ya, sejauh Yap. ini beberapa emiten perbankan sudah merilis ya Mm-mm. kinerja keuangan seperti Mas Mino bilang. Secara umum sih hasilnya inline ya dengan ekspektasi kami dan analis-analis di pasar modal ini. Dan yang benar-benar terlihat beat ekspektasi sejauh ini sih baru Bank Mandiri dan Bank BTN ya Oke. untuk full year 2025. Dan kalau saya ngomong sedikit tentang result Januari 2026-nya juga, sebenarnya beberapa bank kan sudah merilis ya, seperti Bank Mandiri dan Bank BCA, dan resultnya so far solid juga sih Mas. Oke, jadi boleh dibilang ini kelihatannya masih akan berlanjut ya Betul. dari sisi kinerjanya. Oke, kemudian kalau kita lihat lebih dalam nih Owen, ini kan ada beberapa hal yang terjadi di akhir tahun lalu lah ya. Misalnya kebijakan pemangkasan suku bunga, kemudian juga ada penempatan dana SAL ya di Bank BUMN dan juga pemberian kredit ke Agrinas. Nah, Betul. Hal-hal tersebut itu tercermin nggak sih di kinerja mereka di kuartal 4 atau di tahun lalu gitu? Tentunya sudah terlihat ya dampaknya dari beberapa program ini, terutama dari kebijakan pemangkasan suku bunga dan juga penempatan dana SAL ya dari Ministry of Finance Indonesia. Kalau kita lihat di fourth quarter tahun lalu itu, tren sejak September 2025 per bulannya itu cost of fund perbankan itu sudah cukup signifikan ya dibanding bulan Desember 2025 itu. Turun cukup signifikan, dan ini banyak terbantu karena penempatan dana SAL ya. Memang pemangkasan suku bunga acuan ada dampak negatif sedikit terhadap bunga pinjaman, tapi di fourth quarter kemarin negatifnya itu teroffset dengan pembaikan likuiditas dari penempatan dana SAL tersebut. Kalau kita bicara soal kredit ke Agrinas, tentunya dari sisi penyaluran kredit sudah terasa cukup besar, tetapi untuk dampaknya ke profitabilitas itu masih relatively minimal ya di tahun 2025. Oke, kalau berarti dari sisi growth udah kelihatan, tapi Betul. dari profitabilitas belum terlalu ya? Ya, betul. Oke, jadi mungkin akan terlihat di tahun ini mungkin ya? Mungkin ya. Oke, nah kemudian selain merilis kinerja keuangannya di kuartal 4 ini, beberapa emiten perbankan yang tadi disebutkan oleh Owen juga sudah merilis panduan kinerja ya untuk tahun ini. Nah, kira-kira seperti apa nih Owen yang mereka istilahnya utarakan, apakah cukup optimis atau seperti apa? Kalau kita lihat dari guidance dari big banks ya, yang sudah merilis kinerjanya itu, untuk pertumbuhan kredit kira-kira di kisaran 7-10% ya, untuk dari big three banks yang sudah keluar. Kalau Bank Rakyat itu kan masih menunggu kinerja 2025-nya untuk rilis dulu ya, sebelum kinerja guidance-nya dikeluarkan. Kalau untuk NIM-nya, memang ada potensi tekanan dari loan yield ya, sehingga guidance tahun ini rata-rata kalau saya lihat ada keturunan sekitar 20 pips atau sampai range, kan mereka kalau guidance NIM itu dikasih range ya, jadi 20 pips turun sampai flat gitu, jadi sama seperti tahun lalu lah NIM-nya. Dan kalau dari kualitas aset, positifnya adalah relatively cukup stabil untuk tahun ini guidance-nya. Oke, jadi boleh dibilang ya memang masih ada potensi penurunan NIM, tapi nggak terlalu besar lah ya, dengan kualitas kredit yang mungkin
flat atau bahkan mungkin bisa lebih baik. Betul. Oke. Betul. Oke, kemudian terakhir nih ada berita terkait dengan penempatan dana SAL yang kalau nggak salah tadinya kan bulan Maret ya, tapi Betul. akhirnya diperpanjang sampai dengan September. Mhm. Nah, ini berarti sesuatu yang positif ya, Owen. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa nih, Owen? Implikasinya tentunya positif ya. Ya. Karena kita sudah lihat cost of fund itu bisa membaik di fourth quarter tahun Ya. lalu karena adanya penempatan SAL ini. Untuk first quarter 2026 ini kita melihat sebenarnya funding cost harusnya relatively sama seperti fourth quarter, tetapi kalau kita lihat secara tahunan dibandingkan first quarter tahun lalu akan terlihat dampak positifnya ya. Jadi lebih rendah ya bisa Betul. jadi ya. Nah, yang paling positif dari perpanjangan SAL ini kan sebenarnya karena hal ini bisa mengurangi kompetisi dari sisi funding ya, terutama karena adanya faktor seasonal seperti libur Lebaran di bulan Maret ini dan juga pembayaran dividen perusahaan di akhir Maret sampai second quarter ini ya 2025. Jadi bakal sangat menolong lah ya dari Betul. sisi biaya pendanaan karena likuiditas. Oke, mungkin terakhir nih Owen terkait dengan sektor perbankan. Nah, untuk rekomendasi dan target harga untuk emiten-emiten di sektor ini gimana nih Owen? Kalau dari sisi sektor perbankan, tentunya favorite kita tetap di Bank Mandiri dan Bank BCA ya. Ya. Karena menurut kita kedua bank ini punya fundamental yang sangat kuat, apalagi untuk segmen koperasi ya, yang menurut kita itu bakal menjadi penopang utama untuk pertumbuhan kredit di tahun 2026 ini. Dan kedua bank ini memang bisa dibilang jagonya di segmen inilah. Oke. Dan untuk target harganya sih untuk Bank Mandiri di sekitar 5.600, tapi jangan lupa bakal ada dividen mungkin di bulan akhir Maret ini atau di bulan April ya, yang cukup signifikan untuk Bank Mandiri. Dan untuk Bank BCA itu target harga kita di kisaran 10.000. Oke, jadi masih cukup menarik lah ya. Betul. Dari sisi valuasinya. Oke, sekian podcast Berani Berinvestasi kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? See ya!